Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan tas handphone cantik seperti ini. Motifnya cukup sederhana, jadi teman-teman pemula mudah-mudahan bisa mengikuti. Semoga nanti mudah ya untuk dimengerti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang polikilap, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Motif ini kelipatan 3. Pertama, buat awalan rantai. (24 rantai). Setelah 24 rantai, tambahkan 1 rantai di ujung. Mulai pengerjaan di rantai ke-24 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC atau single crochet. Lanjutkan hingga ke ujung. Selesai 1 baris, di ujung tambahkan 1 rantai, putar rajutannya, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan hingga ke ujung, lalu ulangi 1 rantai, putar, SC lagi 1 baris. Jadi kita buat total 3 baris ya. Nah, ini sudah selesai total 3 baris. Boleh ditambah untuk ukuran yang lebih lebar sesuai dengan kelipatan motif. Nah, selanjutnya di sini saya tambahkan 1 rantai dan beri penanda di lubang kedua. Nah, di sini selanjutnya kita akan buat SC berkeliling tanpa penambahan. Jadi teman-teman bisa hitung di sini 3 SC, di bawah 24, di kanan 3, dan di atas 23 hingga ke penanda. Nah, sisi yang ini 3 SC-nya. Jadi lebih baik dihitung agar motifnya pas. Kemudian kita ke sisi ini jumlah SC-nya 24. Nah, lanjutkan nanti yang ini 3 dan di atas 23 hingga penanda. Mendekati akhir putaran, SC ke-23 di penanda. Akhir putaran slip stitch di puncak SC pertama, tarik kuat 2 rantai. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian motif. Untuk motif bagian yang pertama, kita di tempat kita slip stitch, kita mulai ya, setengah DC dulu, setengah dari DC. Nah, seperti ini. Kemudian lilit benang, skip 1 lubang, di lubang berikutnya setengah dari DC. Keluarkan. Nah, beri penanda di puncaknya ini. Lalu 2 rantai, 1 2. Nah, seperti ini ya. Kita akan ulang dari bagian awal motifnya. Di lubang berikutnya setengah dari DC, skip 1 lubang, lubang berikutnya setengah dari DC. Keluarkan 2 rantai. Lanjut, lubang berikutnya setengah dari DC, skip 1, setengah dari DC lagi di lubang berikutnya, keluarkan 2 rantai.
Lanjut, ulangi lubang berikutnya setengah dari DC, skip satu lubang, setengah dari DC lubang berikutnya, keluarkan 2 rantai. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi teman-teman lanjutkan hingga akhir. Mendekati akhir putaran, setelah 2 rantai, lubang berikutnya setengah dari DC, skip satu, lubang berikutnya pas ya motifnya setengah dari DC, keluarkan 2 rantai. Nah, akhir putaran kita langsung slip stitch di penanda, slip stitch, tarik kuat 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini, seperti huruf V terbalik ya motifnya. Selanjutnya kita masuk ke motif bagian yang kedua. Dimulai dari tempat kita slip stitch, kita buat motif V, yaitu di satu titik ini kita isi dengan 1 DC, beri penanda dulu, kemudian 1 rantai dan 1 DC masih di tempat yang sama. Nah, seperti ini ya, jadi dia motif seperti huruf V. Kemudian kita ulang motifnya. Ini kita skip 2, kita skip 2 rantai di puncak V yang terbalik, kembali isi 1 DC, 1 rantai dan 1 DC, masih di titik yang sama. Lanjut, skip 2 rantai di V terbalik, kembali DC, 1 rantai dan DC, skip 2 rantai, lubang berikutnya DC, 1 rantai dan DC. Nah, seperti ini ya, lanjutkan polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, lanjut skip 2 rantai, motif V, DC, 1 rantai, DC masih di titik yang sama, skip 2 rantai, akhir putaran langsung slip stitch di penanda, tarik kuat 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini, jadi seperti tanda silang dari 2 baris ini ya. Selanjutnya untuk berikutnya masuk ke pola bagian ketiga, kita isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Teman-teman tinggal ikuti saja ya polanya dari bagian atas jalinannya, dimulai dari tempat slip stitch 1 DC, kemudian ini ada 1 rantai, kembali 1 DC. Jadi agar tidak bingung bisa ikuti pola jalinannya. Di bagian DC kembali diisi 1 DC. Nah, kembali lagi di sini DC, 1 DC. Di bagian 1 rantai 1 DC. Di bagian DC 1 DC. Nah, seperti ini, lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, ini sudah selesai. Akhir putaran langsung kita slip stitch di penanda, slip stitch, tarik kuat 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita ulang lagi motif bagian yang pertama ya, yang V terbalik. Kita mulai dari tempat slip stitch setengah dari DC, skip 1, setengah dari DC di lubang berikutnya, keluarkan, jangan lupa penanda di puncaknya, 2 rantai, kembali ulang motifnya, lubang berikutnya setengah dari DC, skip 1, setengah dari DC, keluarkan 2 rantai, lanjut setengah dari DC, lubang berikutnya skip 1, setengah dari DC, keluarkan 2 rantai. Nah, lanjutkan pola ini hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran,
Ulang pola, setengah dari DC, skip 1, setengah dari DC, keluarkan 2 rantai, akhir putaran langsung slip stitch di penanda, tarik kuat 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita ulang lagi motif bagian yang kedua. Kita mulai dari tempat kita slip stitch huruf V, diisi dengan 1 DC, jangan lupa penandanya, 1 rantai dan 1 DC masih di titik yang sama. Skip 2 rantai, di V terbalik berikutnya isi dengan 1 DC, 1 rantai dan 1 DC. Lanjut, skip 2 rantai, huruf V, DC, 1 rantai dan DC. Nah, lanjutkan ya polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, ini setelah motif V di akhir putaran langsung slip stitch, tarik kuat 2 rantai. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita ulang motif bagian yang ketiga, yaitu DC berkeliling. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC dimulai dari tempat slip stitch. Nah, seperti ini, lanjutkan hingga akhir putaran. Lalu nanti di akhir putaran ya, slip stitch 2 rantai, ulang lagi pola bagian yang pertama, kemudian nanti ulangi lagi pola bagian yang kedua, lalu ulangi lagi pola bagian yang ketiga. Lanjutkan hingga mendapatkan tinggi yang sesuai. Nah, ini dia, saya rasa sudah cukup ya, teman-teman bisa lihat motifnya cukup cantik. Dan untuk ukuran tinggi motif ini saya buat itu sekitar 15,5 cm. Nah, untuk motifnya sendiri saya sarankan akhiri di bagian yang ketiga, yaitu di bagian yang DC berkeliling agar lebih rapi ya. Nah, di sini di akhir putaran kita akan lanjutkan. Akhir putaran slip stitch di penanda, tarik kuat 2 rantai. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat bagian untuk lubang tali serut. Kita mulai dengan DC sebanyak 3 kali, 1, jangan lupa penanda, DC kedua, DC ketiga, lalu 3 rantai, 1, 2, 3, skip 3 lubang, 1, 2, 3, lubang berikutnya DC, kita ulang lagi polanya, DC kali 3 ya, DC pertama, lubang berikutnya DC kedua, lubang berikutnya DC ketiga. Lanjut 3 rantai, skip 3, 1, 2, 3, kembali DC kali 3, 1, 2, 3. Nah, lanjutkan ya polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah DC kali 3, kembali 3 rantai, skip 3 lubang, 1, 2, 3, pas ya motifnya, langsung akhir putaran slip stitch, tarik kuat 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC atau single crochet dimulai dari tempat slip stitch. 1 SC setiap lubang.
Nah, lanjutkan ya. Di bagian DC 1 SC, setiapnya bagian rantai 1 SC. Lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, sudah di akhir putaran, langsung saya akan akhiri. Selesai slip stitch 2 kali, 1 slip stitch kedua, putuskan benangnya. Nah, sudah selesai untuk bagian tasnya. Jadi selanjutnya kita akan mulai merajut untuk bagian tali selempangnya langsung ke tali serut. Nah, untuk bagian tali selempang dan tali serut agar ada variasi warna, saya tambahkan warna hijau tua ya. Teman-teman bisa gunakan satu warna yang sama. Di sini kita lakukan 2 helai, kita rajut langsung. Hooknya masih sama, ukuran nomor 3. Jadi ini saya tarik dulu sedikit untuk rumbai. Kita mulai dengan membuat slip knot atau awalan rantai, tidak usah terlalu rapat. Teman-teman bisa ikuti videonya ya. Kemudian di sini langsung ke bagian awalan kita tarik 2 benangnya. Nah, seperti ini. Kemudian keluarkan di salah satu lubang. Keluarkan dulu di lubang yang pertama ini. Kemudian keluarkan hooknya di lubang yang tadi kita keluarkan, kita tarik lagi benangnya di lubang yang baru. Nah, seperti ini. Kembalikan hooknya ke kaitannya, gantian keluarkan dari lubang yang pertama, kemudian tarik benangnya, keluarkan di lubang yang kedua. Kembali hooknya ke lubang yang pertama, keluarkan benangnya di lubang yang pertama, keluarkan benangnya di lubang yang kedua. Lanjut, keluarkan lagi benangnya di lubang yang pertama, keluarkan hooknya, keluarkan benang di lubang yang kedua. Nah, kalau teman-teman kesulitan melihat videonya untuk bagian yang ini, bisa diperlambat ya dengan mengklik bagian pengaturan video, nanti ada pilihan kecepatan. Kalau ingin lebih jelas lagi dengan ukuran yang benang yang lebih besar, bisa teman-teman langsung ke kolom deskripsi. Saya sudah sertakan link untuk pembuatan tali seperti ini dengan contohnya menggunakan benang yang besar. Nah, ini teman-teman lanjutkan ya seukuran yang teman-teman butuhkan karena langsung digunakan untuk tali selempangnya. Nah, ini dia sudah selesai talinya. Ini saya buat ukurannya sekitar 100 cm. Boleh teman-teman tambah panjangnya sesuai dengan selera. Dan tali ini langsung akan dijadikan tali selempang dan juga tali serut tasnya. Jadi tinggal masukkan melalui lubang-lubang seperti ini. Nah, ini dia tampilan sudah selesainya. Teman-teman bisa lihat motifnya cukup cantik walaupun sederhana ya. Dan untuk bagian talinya ini kan kalau ini tinggal ditarik untuk tali selempang, jadi nanti bisa teman-teman tambah dan tinggal diikat di bagian tali bagian tasnya. Dan untuk panjang tali bebas ya. Dan untuk motif teman-teman bisa lihat di sini untuk bagian awal dan akhir itu kita mulai di sini hingga ke atas, sedikit kelihatan tapi masih terlihat rapi. Teman-teman bisa ganti variasi untuk tiap barisnya dengan warna yang berbeda, jadi tidak harus sama satu warna seperti ini. Nah, untuk ukuran final dari tas HP ini tingginya itu sekitar 18 cm, sementara untuk lebar 11 cm. Untuk bahan benang dia satu gulung masih bersisa. Jadi teman-teman di sini bisa manfaatkan benang sisa dengan mengganti warna. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.